untuk membahas satu tema yang sangat bahasanya sangat relate ya dengan kehidupan kita hari ini ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi ya sudah disebut bahwa Indonesia itu sudah merdeka selama 80 tahun. Tepatnya hari ini ya berarti ya 17 Agustus. Gimana nih suasana perayaan kemerdekaan di daerah masing-masing? Kan biasanya ada ini ya, perlombaan-perlombaan gitu ya. Ada yang hari ini ikut ikut upacara atau ikut perlombaan? Lombanya lomba apa tuh? Tapi gini ya, sebenarnya saya sebenarnya pingin dapat gambaran, setidak-tidaknya mungkin ada satu 2 orang yang bisa, memberikan terutama begini, apa yang dirasakan pada saat hari kemerdekaan? Kan tadi ya, kalau seremonialnya kan kerasa nih ya, pasti di daerah masing-masing saya yakin, eee, mulai dari pemasangan bendera ya kan, dan tadi ya perlombaan-perlombaan, bahkan mungkin dijadikan panitia dan sebagainya. Tapi maksudnya yang ingin saya tanyakan itu adalah perasaannya ya, di hari kemerdekaan yang ke-80 walaupun usia adik-adik kan, pasti lebih pendek daripada itu gitu ya, tapi sepanjang bisa mengingat nih, dari kecil sampai dengan sekarang, apa sih yang dirasakan pada saat hari kemerdekaan? Satu orang nggak apa-apa deh, saya pengen tahu ininya, apa yang ada di dalam benaknya ketika hari kemerdekaan nih, pas nih, hari ini ya 17 Agustus ya, pesannya apa pada saat hari kemerdekaan? Coba satu aja, monggo Kak Umi bisa diarahkan. Oke, boleh nih teman-teman. Mungkin kajian, kalau menurut kajian gimana? Iya, Kak. Baik, kalau menurut saya, em, di jujur saya pribadi sekarang tuh kayak ngerasa kayak ya sedih gitu ngeliat keadaan ke sekarang gitu ya. Jadi kayak dibilang katanya merdeka, tapi sebenarnya dijajah sama bangsa sendiri gitu ya kan. Jadi dengan peraturan dan kebijakan yang di luar nalar yang malah ngebuat kayak rakyat malah makin menderita kayak gitu. Jadi kayak aku jujur kayak nggak ikut ngerayain 17 Agustusan sih. Jadi kayak udahlah memilih di rumah aja gitu. Kayak buat apa kayak ibaratnya kayak senang-senang tapi sebenarnya malah pada itunya tuh susah gitu. Kita yang malah berakhir susah gitu. Gitu sih Kak, cuma sedikit permintaan aku. Ya. Ya baik, jazakillah khairan ya untuk Jihan. Eee, tapi yang begini nih kayaknya nggak banyak nih ya, dibanding dengan masyarakat kebanyakan ya. Kalau saya melihatnya, kemerdekaan itu kayak ini nih, oase oase hiburan bagi masyarakat tuh ya kayaknya ya. Di tengah-tengah sebenarnya memang tadi betul ya, apa yang dirasakan masyarakat itu adalah, banyaknya kesulitan hidup gitu. Nah tapi setidak-tidaknya ya kayak melupakan beban sejenak itu dengan, perayaan kemerdekaan ya, dengan versi masing-masing gitu. Nah tapi betul ya, kita ketika berbicara kemerdekaan kan begini, kalau untuk konteks Indonesia ya, kalau untuk konteks Indonesia, merdeka itu kan dikaitkan dengan terutama adalah kemerdekaan fisik dari penjajahan. Ya, kita tahu makanya tadi ya 80 tahun itu kan diukur dari 17 Agustus 1945 gitu ya sampai sekarang di tahun 2025. Kalau ibarat manusia kan udah tua sekali ya 80 tahun gitu. Tapi ketika kita merefleksikan pada kondisi Indonesia gitu ya, memang kita bertanya-tanya, betul merdeka itu sudah secara fisik. Secara fisik artinya tidak ada lagi ya katakanlah dulu sampai Belanda yang katanya sampai 3 abad bahkan gitu ya menjajah Indonesia, Inggris, Jepang gitu ya dan sebagainya. Itu physically tidak ada ya orang-orang yang menjajah Indonesia. Tapi kalau berbicara non fisik, nah itu masih jadi pertanyaan besar. Nah, maka kalau kita berbicara kemerdekaan sebelum kita masuk ke kehidupan muslimah ya, kalau kita berbicara kemerdekaan gitu ya, maka merdeka itu kalau nanti dicek di KBBI itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang kan tadi ya dikaitkan dengan kata bebas ya, berdiri sendiri, independen gitu ya, tidak tergantung kepada pihak lain gitu kan, hal semacam itu. Tetapi kalau kita berbicara bagaimana Islam mengarahkan terkait dengan kemerdekaan ya,
Maka merdeka itu, sesungguhnya merdeka itu adalah, merdekanya, bebasnya itu adalah bebas dari penghambaan kepada sesama manusia menuju, atau penghambaan-penghambaan yang lain ya, betul-betul penghambaan yang lain, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud merdeka. Ya, bagaimana kita, di mana kedudukan kita itu adalah Abdullah, ya kan, hambanya Allah, itu bisa betul-betul melaksanakan apa yang menjadi visi misi kita sebagai Abdullah, menghamba kepada Allah. Maka ketika kita bisa sepenuhnya menghambakan diri kita kepada Allah, ya, itulah di mana kita itu merdeka dalam makna sesungguhnya. Ya, di hadapan Islam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau berbicara kemerdekaan secara fisik, oke gitu. Tapi kalau berbicara kemerdekaan dalam makna tadi ya, bebas dari penghambaan selain kepada Allah, menuju kepada Allah, maka ini saya kira belum. Ya. Kenapa kalimatnya kok penghambaan kepada sesama manusia gitu ya, atau sesuatu yang selain Allah menuju kepada Allah? Apakah itu terjadi di Indonesia? Iya. Maka ini sebagaimana adik-adik bisa lihat di Quran surah At-Taubah ya, ayat 31. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Jadi mereka itu ya, walaupun konteksnya di situ ya, ketika ayat ini turun, ya itu adalah kepada Yahudi dan Nasrani, itu telah menjadikan ahbarahum ya, para pendeta mereka, wa ruhbanahum ya, para rahib-rahib mereka, sebagai tuhan-tuhan selain Allah ya. Arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Nah, ketika ditanyakan kepada Rasul gitu kan, gimana ya Rasul? Maksudnya menjadikan tadi ya para pendeta, para rohib. Kalau bahasa sekarang itu rijaluddin, agamawan, ya, agamawan dalam agama masing-masing. Gimana itu menjadikan para agamawan itu sebagai Tuhan? Apakah itu terjadi? Iya, kata Rasul penjelasannya adalah karena ya bentuk nih ya, yang dimaksud manusia menghamba kepada sesama manusia itu gimana? Manusia-manusia ini nih ya, yang pada waktu itu representasinya adalah para agamawan. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi aturan manusia itu yang disembah, aturan manusia itu yang digunakan. Padahal di dalam Islam, inil hukmu illalillah. Yang membuat hukum itu satu-satunya adalah Allah. Maka kalau Allah menetapkan wajib, harus dilaksanakan dong. Sebaliknya, ketika Allah mengatakan haram, ya berarti tidak boleh. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat ya pada dunia muslimah hari ini, ya, coba kita lihat. Apakah terjadi tuh apa-apa yang Allah haramkan ternyata dihalalkan? Sebaliknya, yang dihalalkan malah diharamkan. Contoh ya, salah satu yang paling relate tentu saja kaitannya dengan pergaulan, ya kan? Coba nih adik-adik semua, kalau kita melihat ya ini realitasnya ya, terlepas ya semoga kita tidak termasuk menjadi pelakunya ya, insya Allah. Kalau kita lihat pergaulan hari ini ya, antara laki-laki dan perempuan, kalau kita berbicara sistem pergaulan Islam, ya itu yang dimaksud adalah pergaulan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan non mahram. Ya, yang dimaksud sistem pergaulan dalam Islam itu adalah pengaturan terkait dengan interaksi laki-laki dan perempuan non mahram. Mahram itu apa? Mahram itu kan yang haram menikah, ya. Mahram, haram yang dimaksud itu adalah haram menikah. Maka kalau non mahram berarti tidak haram menikah. Maka Islam mengatur ya bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan non mahram. Itu diatur dalam Islam. Dalam seperangkat aturan berkaitan dengan sistem pergaulan dalam Islam, ya. Nizamul ijtima'i fil Islam. Nah, sekarang kita lihat ya, benar nggak yang terjadi adalah apa yang Allah halalkan diharamkan, sebaliknya yang haram jadi halal. Sebenarnya gitu ya, kalau yang paling klise tentu masalah pacaran ya. Ini kalau ditanya ya, apa sih hukum pacaran di dalam Islam? Tentu jawabannya ini karena kita juga sudah malam ya, saya langsung saja. Tapi maksud saya gitu ya, kita sambil
mengkonekkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seorang muslim ketika ditanya apa sih hukum pacaran, tentu jawabannya seharusnya ketika berbicara Islam, ya tadi ya apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, maka dia masuk kategori yang haram tuh, ya. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian tuh mendekati zina. Sedangkan pacaran itu bagian dari aktivitas yang mendekatkan kepada perzinahan. Nggak ada tuh istilahnya pacaran Islami di dalam Islam, ya kan? Gimana itu pacaran Islam? Ya kalau ada yang dimaksud pacaran Islam itu gimana? Ya, dibuka dengan Bismillah, diakhiri dengan Hamdalah begitu, kan nggak ya? Maka itu sesuatu yang haram. Tapi kalau kita lihat realitasnya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Tidak ada masalah. Bahkan itu dianggap sebagai gaya hidup, ya kan? Itu dianggap sebagai tren, itu dianggap sebagai bagian dari pergaulan, ya. Dengan istilah-istilah bahwa ya, nah ini ya adik-adik yang belum menikah nih, ya coba biasanya ya salah satu yang dikatakan berkaitan dengan pacaran itu adalah gimana caranya kita bisa mengenal pasangan kita, ya calon suami, kalau tidak pacaran, ya misalnya dikatakan begitu. Ya. Padahal bagi seorang muslim, hal pertama yang harus menjadi pertimbangan dia adalah apa hukumnya dalam Islam itu dulu. Ya, apa hukumnya dalam Islam? Maka Islam katakan itu adalah sesuatu yang haram. Tapi kalau kita bicara pergaulan, ya itu sesuatu yang dibebaskan, ya sesuatu yang dianggap biasa saja. Dan negara, ya bagian dari yang membebaskan hal tersebut, nggak masalah. Kalau kita sekarang lihat isinya media, baik itu TV ya, televisi, kita berbicara YouTube dan sebagainya, TV lah katakanlah ya, TV itu dengan isi sinetronnya dan sebagainya. Terlihat kan, yang ada malah mengharuskan. Kayaknya kalau ada sinetron ya atau drama atau apapun lah. Nah, mungkin kalau adik-adik mungkin relate-nya sama ini nih, K-pop, ya kan, drakor. Nah, gitu. Siapa yang suka ngedrakor nih? Ya, berapa episode tuh biasanya? Episode-episode tuh, ya kan? Apa isinya? Kalau drakor itu nggak ada bumbu tokoh utama yang terlibat di dalam percintaan, nah, gitu ya. Laku nggak dia? Jadi arus kan? Ya, bagi pemerintah nggak masalah. Itu bagian dari arus kebebasan berekspresi ya, berekspresi, berperilaku. Itu dianggap biasa saja. Ini kita relatekan dengan kemerdekaan tadi ya. Nah, di mana kemerdekaan itu adalah kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu sebagai hambanya Allah. Di mana sebagai hambanya Allah, kita seharusnya sepenuhnya menghamba kepada Allah, taat kepada aturannya Allah. Dan sebenarnya tidak hanya pacaran kan, tapi hal-hal yang melanggar aturan pergaulan di dalam Islam nggak boleh. Ya, jadi jangan dianggap, ya kan yang haram itu pacarannya. Jadi kalau saya nggak pacaran nih, cuma saya itu, bestie saya itu cowok. Ya. Kenapa cowok? Karena kalau cowok itu ini mereka itu setia mendengarkan, nggak banyak komentar, mereka setia mendengarkan, mereka bisa jaga rahasia, nggak gampang baperan dan sebagainya. Jadi lebih enak kalau mau curhat-curhat itu sama cowok misalnya gitu ya. Padahal ketika itu terjadi akan banyak pelanggaran. Contoh apa misalnya? Tadi ya ingat ya, sistem pergaulan dalam Islam itu mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan non mahram. Ya, maka akan ada pelanggaran apa? Tentu yang paling mudah adalah misalnya kholwat di situ, kholwat. Apa itu kholwat? Kholwat itu berdua-duanya laki-laki dan perempuan non mahram itu tadi, bestie ini tadi ya. Nah, bahkan kalau bestinya pun dari kalangan keluarga tapi non mahram, misalnya pas sepupu. Sepupu kan bukan mahram tuh ya, non mahram, bestian tuh. Ya, biasa ngobrol, curhat kemana-mana, ya, berdua kemana-mana. Nah ini, ya, mereka sangat mungkin untuk bisa bestian begitu akan seringkali kholwat. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan non mahram. Maka itu tidak boleh, itu juga haram. Yang kalau menurut sistem hari ini tidak masalah. Ya. Dan kita bisa melihat dampak luar biasa daripada pergaulan bebas itu kan. Ya. Jadi kalau sekarang yang terjadi sampai ke arah zina, nanti juga muncul apa itu MBA. Nah, itu bukan gelar ya, tapi married by accident, ya, menikah karena ada kecelakaan tanda kutip, ya, kehamilan tidak diinginkan. Itu yang menikah. Banyak juga kan kasus kriminalitas dikarenakan apa namanya pacarnya, ya yang perempuan
menuntut laki-lakinya untuk bertanggung jawab, laki-lakinya merasa belum siap, akhirnya kemudian terjadi pembunuhan. Yang kadang-kala pembunuhannya nggak masuk akal kan. Ya tambah ke sini tambah nggak masuk akal. Ada yang dimutilasi, ada yang dibakar, ada yang dicor. Naudzubillah min dzalik, macam-macam. Di Jogja kemarin bahkan disimpan dulu sampai membusuk itu. Ya jadi apa namanya karena masih bingung ya ini cara menghilangkan buktinya bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi madorot-madorot itu kemudian juga akan muncul. Nah, banyak hal yang bisa kita bahas ya. Bahkan kalaupun kita tidak berbicara sampai ke arah yang begitu ya tadi pacaran yang berujung zina dan sebagainya. Ya, ada banyak hal-hal lain yang menunjukkan betapa hari ini kehidupan muslimah itu jauh daripada kembali pada makna merdeka yang sesungguhnya itu tadi. Ya, tadi ya kembali pada fitrah yaitu kembali kepada penghambaan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pertanyaannya Kak Umi tadi ya, eh, definisi kemerdekaan itu seperti itu ya dan dikembalikan pada kehidupan muslimah hari ini ya, hakikatnya kita belum merdeka karena kita belum kembali kepada makna sesungguhnya kehidupan kita sebagai seorang muslimah ya, yaitu agar bisa sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Kembalikan ke Kak Umi. Oke, baik Ustazah. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang makna merdeka ya Ustazah, bagi muslimah. Nah, biasanya tuh kan makna itu juga kan terbawa ke bagaimana cara kita memandang ke diri kita ya Ustazah. Nah, salah satunya itu tentang standar kecantikan. Gimana menurut Ustazah tentang standar kecantikan? Banyak yang muslimah sekarang yang mulai ngejar standar kecantikan versi manusia nih. Standar kecantikan dunia ya. Nah, terus padahal yang sebenarnya itu ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu mempercantik diri dengan ilmu dan akhlak. Menurut Ustazah, bagaimana cara kita untuk menggeser fokus itu ke arah yang lebih benar? Boleh ditanggapan Ya, dari itu? ya. Ya, nah ini juga memang bagian daripada apa yang diaruskan sistem hari ini ya gitu ya bahwa standar penilaian kita kepada seorang muslimah itu adalah tampilan fisik gitu ya, jadi ya masalah kecantikan. Bahkan ini menjadi satu hal yang dikomersialisasi juga tuh ya. Bisnis kecantikan ya itu kan jadi salah satu bisnis yang sangat besar hari ini. Ya, contoh paling mudah ya skincare, ya kan? Pusat-pusat apa namanya perawatan tubuh gitu ya, kecantikan. Wah, itu luar biasa mahal. Ada tuh pernah saya lihat tayangan artis ke salon ya, treatment wajah ya. Sekali treatment wajah itu habisnya puluhan juta sampai ratusan juta sekali masuk ya gitu. Jadi luar biasa itu. Dan secara global ya kita memang bisa melihat bahwa nah ini juga yang perlu kita tahu gitu ya bahwa sebagai seorang muslimah kita harus sadar bahwa ada upaya gitu ya untuk menjadikan standar penilaian kepribadian seseorang itu kita sekarang dibuat berkiblat kepada barat. Ya barat yang dimaksud ya katakanlah Amerika Serikat gitu ya, negara-negara barat tuh dengan ideologi kapitalisme, sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Nah, mereka ini gitu ya, kemudian mempromosikan kebudayaan mereka, peradaban mereka, dan mereka berusaha agar kita menjadikan itu sebagai kiblat itu tadi, sebagai standar. Contoh gini, ini kita fair-fairan aja ya, coba kita refleksikan, betul nggak itu terjadi? Contoh bagaimana mereka itu menjadikan kepribadian mereka sebagai standar. Sekarang, kalau ditanya, apa sih standar kecantikan? Ya tadi ya sekali lagi kita relatekan dengan kehidupan kita sehari-hari. Orang dikatakan cantik itu standarnya apa? Perempuan ya berarti ya. Nah, biasanya akan distandarkan kepada gini nih, contoh. Warna kulitnya cenderung putih, ya enggak? Ya, makanya tuh kalau skincare itu biasanya yang diiklankan adalah mengarah kepada kulit putih. Ya. Padahal basic kita di Asia Tenggara ya kayak Indonesia itu sebenarnya kan lebih mengarah pada coklat ya. Makanya laku banget tuh. Gimana caranya yang cenderung coklatnya jadi putih nih. Dan biasanya gitu ya gimana caranya, sebulan ya, 2 bulan udah kelihatan perubahannya gitu ya. Nah, sampai akhirnya nanti kalau ada yang bahan-bahan merkuri lah apa dan sebagainya itu kemudian merusak wajah.
Itu jadi madorotnya. Gitu kan? Yang putih. Apalagi yang langsing, ya kan? Nah, mah juga jadi bahan juga itu, ya diet-diet, ya ala ini, ala itu. Tapi yang dimaksud itu tuh supaya kita itu diterima di pergaulan, ya sesuai dengan standar kecantikan yang ada. Bahkan sekarang kayaknya nih kalau anak-anak sekolah nih, mungkin SMP sudah begitu ya, SMP, SMA, mereka akan insecure kalau tadi standarnya tidak sebagaimana pergaulan. Ya, hari-hari ini kayaknya kalau razia tas, isi tas para pelajar SMP, SMA yang putri itu digeledah kira-kira isinya apa ya? Saya kok merasanya bayangan saya itu diantaranya itu adalah peralatan skincare itu tadi ya. Tadi dengan standar kecantikan ala barat. Ya, dan itu mereka masifkan juga tadi kan lewat iklan, lewat film. Kemudian ada kontes-kontes kecantikan, ya kan? Nah, ala-ala apa tuh Miss Universe ya, Miss World gitu ya, apalagi dan sebagainya. Yang pada intinya begitu bahwa kalian itu kalau mau dianggap cantik itu yang ala kami gitu, yang tadi berkiblat. Jadi apa yang terjadi sekarang yang menjadi isi kepala kita, yang kita anggap itu tadi ya bagus dan sebagainya, itu by design. Yaitu sesuatu yang diprogram, itu sesuatu yang disengajakan agar kemudian kita mengikut itu, ya mengikut arus itu. Ya. Dan tadi efeknya kan tidak hanya berbicara masalah komersialisasi ya, itu side effect-nya gitu. Tapi yang jauh lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim tadi semakin menjauh ya, semakin menjauh dari hakikat diri kita sebagai seorang muslim. Ya, ini yang paling disayangkan. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Jadi tadi ya arusnya memang dibuat demikian. Ya. Nah maka kita harus tahu standar yang benar. Ya sebenarnya ini ada materi khusus yang bisa dibahas panjang lebar ya. Tapi saya hanya berikan satu clue saja dulu untuk pembahasan malam hari ini adalah bagaimana kita gitu ya harusnya menggunakan standar kepribadian yang benar, yaitu standar kepribadian Islam, asaksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Ya. Dan ini sebenarnya objektif nih kalau kita mau pakai untuk menilai semua orang, itu bisa dipakai. Bahwa seseorang itu ya komponen kepribadian dia itu bisa kita ukur dari dua hal, yaitu akliyahnya atau pola pikirnya dan nafsiyahnya atau pola jiwanya. Kalau kita berbicara akliyah ya atau pola pikir, kata kuncinya adalah pola pikir itu berbicara bagaimana kita menghukumi suatu fakta atau objek sesuai dengan apa yang kita punya, pemahaman yang kita punya. Nah, maka kalau seorang muslimah dia punya akliyah atau pola pikir Islam enggak? Maka standarnya adalah apakah dia menghukumi segala sesuatu sesuai dengan pemahaman Islam atau hukum Islam. Kalau dia pakai itu sebagai standar untuk menghukumi segala sesuatu, maka dia punya akliyah Islamnya. Contoh tadi masalah pacaran, atau tadi masalah kholwat ya. Dia lihat ada orang kholwat ya, berdua-duaan nih, laki-laki dan perempuan non mahram. Nggak harus karena pacaran ya, tadi loh bestian, nongkrong bareng, healing gitu ya, apa namanya di kafe dan sebagainya. Bahkan dengan alasan yang syar'i, misalnya belajar bareng. Ini kalau berdua-duaan saja laki-laki dan perempuan non mahram itu kan tidak boleh. Nah, pada saat dia melihat betapa sekarang masif, yang tadi ya orang akan melihat itu biasa aja, nggak masalah. Laki-laki dan perempuan ngobrol bareng itu nggak masalah dengan standar hari ini ya. Nah, ketika dia ditanyakan itu gimana itu kalau ada laki-laki dan perempuan non mahram ngobrol berdua begitu, boleh nggak? Ya, mereka bikin majelisannya berdua begitu, forum berdua begitu, boleh tidak? Nah, maka jawaban dia, cara dia menghukumi objek itu akan menunjukkan akliyahnya. Kalau cara menghukuminya, dia menjawab bahwa ya tidak boleh. Karena di dalam Islam itu haram yang namanya kholwat. Laki-laki dan perempuan non mahram berduaan. Berarti akliyahnya adalah akliyah Islamnya. Ya. Tapi kalau dia menjawab, ya nggak apa-apa lah sepanjang mereka berdua itu nggak aneh-aneh. Ya, mereka itu cuma ngobrol aja berdua curhat begitu. Ya, maka berarti dia belum memiliki akliyah Islamnya. Yang pertama ya. Nah, bagaimana cara dia menghukumi? Kalau sesuai dengan Islam, maka dia punya akliyah Islamnya. Yang kedua adalah nafsiyahnya, pola jiwa Islam. Ya, kalau dia punya nafsiyah Islamnya, ya berarti dia punya pola jiwa Islam. Pola jiwa itu bagaimana?
kecenderungan seseorang pada saat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kecenderungan seseorang pada saat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah nafsu. Contoh tadi, kan tadi jawaban dia ya. Kolwat nih nggak boleh nih, ya pacaran nggak boleh nih. Tapi dia lihat nih, semua teman-temannya itu pacaran. Dan kayaknya pacaran itu enak ya. Ini itu hasil ini ya, bener ya. Ada yang ngomong begitu ke saya begini. Saya itu tahu pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kok kayaknya pacaran itu enak ya. Enaknya itu kemana-mana bisa bareng gitu ya, ditemenin kemana-mana gitu maksudnya. Kemudian ada yang care sama dia, sedikit-sedikit ditanya, sudah ini belum, sudah itu belum gitu ya. Bahkan kadang-kala Islami tuh, tadi ya tanda kutip ya, sudah sholat belum, sudah tahajud belum gitu dan seterusnya ditanya tuh ya. Nah, ketika dia berhadapan dengan fakta itu, manusia itu kan Allah bekali ada yang namanya gorizah nau ya. Gorizah nau itu Allah berikan kepada manusia yaitu naluri untuk melestarikan jenis. Makanya itu harusnya lewat pernikahan ya. Tapi penampakan dari gorizah nau itu adalah suka kepada lawan jenis. Nah sekarang pada saat dia sudah punya pemahaman nih, dalam Islam nggak boleh. Tapi di kelas ada apa tuh kalau istilahnya sekarang itu crush, ya crush. Orang yang disukai, diincer gitu, diincer. Ya, senang tuh sama si A karena tadi ya, face-nya itu manly banget misalnya gitu menurut dia gitu ya, suka. Nah, gimana? Pada saat gorizah naunya bergejolak, dia memenuhi itu dengan cara apa? Kalau nafsianya nafsia Islami, dia akan begini. Ya, saya sudah mulai suka nih pada lawan jenis. Di dalam Islam, penyaluran dari suka kepada lawan jenis itu ada dua, hanya dua ya. Satu, menikah, ya dia menikah udah mau nggak gitu ya, sudah siap belum? Ya kalau sudah ada baah atau kemampuan. Tapi kalau tidak, yang kedua berarti kan ditahan, ya menikah atau ditahan. Supaya mudah menahan, kata Rasul salah satunya adalah berpuasa kan gitu ya. Ya maksudnya adalah fokus pada ketakwaan. Dua ini, jadi nggak ada jalan tengah-tengahnya, yaitu pacaran tadi nggak ada, jalannya cuma dua, menikah atau ditahan. Kalau merasa sudah mampu, ajukan proposal, gitu ya. Tapi kalau belum, berarti ditahan dulu. Hanya itu. Nah, kalau dia memenuhi atau naunya dengan salah satu dari dua ini, berarti dia punya nafsiyah Islamnya. Nah, maka nanti gabungan dari akliyah itu dan nafsiyah akan membentuk kepribadian dia. Ya, jadi kalau punya akliyah Islamnya dan nafsiyah Islamnya, ya dia punya kepribadian Islam. Semoga bisa, ya ini memang nggak bisa menyelesaikan ya, tapi saya berikan clue-nya saja bahwa gitu ya tadi ya, apa yang terjadi hari ini karena kita diaruskan oleh sistem, ya dibuat biasa dengan standar kecantikan semacam itu dan wajar kalau kita merasa itu sesuatu yang apa namanya di tengah-tengah masyarakat itu memang biasa. Tapi sekali lagi kita ingat kita adalah seorang Muslim, maka semestinya kita menggunakan standar Islam. Dalam hal ini adalah kita fokus kepada bagaimana memiliki kepribadian Islam, yaitu pola pikir Islam dan pola jiwa Islam. Begitu, Kak Umi. Oke, baik Ustazah. Kalau ngomongin soal kecantikan ya, terkadang kita tuh bawa arus ya Ustazah untuk ikut standar kecantikan orang barat gitu ya. Cantik, glowing, segala macam. Terus kadang kita tuh juga suka insecure karena kita ngeliat, aduh, orang cantik banget ke aku gini ya. Kita pernah kayak gitu. Nah, mungkin Ustazah, sebenarnya kita tuh sebagai muslimah belum benar-benar balik ke fitrah. Kalau menurut Ustazah, bagaimana sih cara kita sebagai muslimah bisa lebih mengenali, menerima, dan mencintai fitrah kita sebagai seorang wanita muslimah? Ya, ya. Jadi begini. Tentu yang paling mendasar adalah yang di awal tadi saya sampaikan ya bahwa kita itu harus menyadari misi, ya visi misi hidup kita sebagai seorang Muslim. Kan gini ya, prinsipnya adalah sebenarnya terlepas dari kan kita ini punya identitas-identitas ya, kita ini sebagai seorang perempuan, anak dari orang tua kita, lahir pada keluarga yang seperti apa, di daerah yang bagaimana, ya kita punya identitas-identitas tuh, ya. Kemudian pendidikan kita, SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya, kita sebagai anggota masyarakat dan sebagainya, ada banyak identitas yang melekat pada diri kita. Tapi
Kalau ditanya lagi, apa sih identitas yang paling mendasar pada diri kita? Maka adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Iya kan? Ini kan bukan menjadi seorang muslim. Ya, identitas kita sebagai seorang muslim itu kan bukan seperti baju yang bisa dilepas pakai. Ya, tapi dia melekat kemanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun, kita adalah seorang muslim. Ya, identitas yang paling mendasar. Nah, maka kalau kita kembali ke situ, Allah sudah ingatkan bahwa ya di ayat 56 kan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk satu visi saja, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Di mana di dalam ayat itu Allah tidak kemudian menspesifikkan ibadah itu hanya pada ibadah mahdhah saja, ya seperti sholat, puasa dan sebagainya, tidak. Tapi Allah katakan ibadah di situ dalam makna umum, ya berarti mahdhah atau ghairu mahdhah, dalam perkara sholat atau di luar sholat, dalam perkara sholat atau pada saat kita berjual beli, ya misalnya berinteraksi pada saat di kampus misalnya, ya dan sebagainya. Berarti itu semuanya, seluruh aktivitas kita itu harus dalam kerangka beribadah pada Allah. Ini kan identitas kita yang paling mendasar kalau mau disadari, ya. Maka sebenarnya ketika visi misi kita itu clear, kita itu bisa tenang dan enjoy menjalani hidup terlepas dari kondisi kita masing-masing ya. Kan gini ya, coba ya, adik-adik kalau refleksikan kehidupan para sahabat. Sahabat itu kan latar belakangnya juga sangat bermacam-macam kan. Kalau berbicara kekayaan sangat beragam, ya kan? Status sosial juga sangat beragam. Dari yang bangsawan sampai yang budak ada, ya. Dari yang pedagang sukses sampai dengan orang miskin ada semuanya. Tapi mereka itu punya benang merah itu tadi ya, dan mereka bisa bisa apa namanya menikmati hidup, ya terlepas dari kondisi mereka masing-masing. Ya. Abdurrahman bin Auf misalnya ya, kita tahu beliau itu kan saudagar kaya ya. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya, itu beliau juga sukses itu sebagai pedagang ya, walaupun baru datang ke Madinah, beliau tuh tangan dingin gitu ya punya tangan dingin dalam hal berdagang, selalu sukses. Tapi suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu bosen kaya, bosen sukses materi ya, jadi nggak pingin, udahlah dapat untungnya secukupnya saja kira-kira begitu. Nah suatu ketika maka beliau kemudian dagang kurma dengan kualitas yang tidak bagus ya, katakanlah kurma busuk gitu. Dengan harapan dagangan beliau nggak laku-laku amat gitu, karena bosan dapat untung besar gitu. Tapi masya Allahnya gitu ya, itu ternyata dagangnya tetap laku, dapat untung besar. Karena qadarullah ada orang yang nyari kurma dengan kualitas begitu. Ya, apa namanya kualitas kurma busuk semacam itu. Ya. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf yang sukses seperti itu, ya, cara beliau di dalam apa namanya mengelola hartanya, ya, maka perolehan harta beliau itu sebagian besar selalu diberikan kepada istri. Tapi kita tahu Abdurrahman bin Auf sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Beliau itu kan dikabarkan masuk surganya apa katakanlah terseok-seok gitu. Ya, terseok-seok. Masuk surga tapi terseok-seok. Oh, itu membuat beliau sangat-sangat sedih. Makanya refleksinya itu maksud saya begini ya. Abdurrahman bin Auf yang begitu tuh, beliau sukses dalam berdagang, dan sebagian besar hasil dagangannya itu beliau berikan kepada Islam, itu jadi amal istimewa beliau. Tapi satu sisi itu memberatkan beliau juga tuh, yaitu hisab berkaitan dengan harta. Tapi terlepas dari itu semua, adik-adik, kalau kita ditanya, kan berarti Abdurrahman bin Auf itu salah satu amalan andalannya adalah terkait dengan infak atau sodako hartanya di jalan Islam gitu ya. Nah kalau kita apa nih itu ya. Jadi kira-kira ya, karena namanya umur kita nggak tahu ya. Bahkan kalau ditanya nih, yakin nggak besok pagi masih hidup? Wallahualam bisawab, iya kan? Wallahualam bisawab. Nggak ada satupun manusia yang tahu. Ya. Tapi bahwa kita paham ketika ajal itu sampai, di mana ajal itu adalah sebab datangnya kematian. Ya ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna sa'ah. Kalau ajal itu sudah sampai, nggak bisa mereka mau mengundurkan sesaat pun, memajukan sesaat pun nggak bisa. Semua orang pasti meninggal.
Nah, kita tahu kita akan menghadapi hari pertanggungjawaban amal. Nah, sudahkah kita siapkan amal istimewa itu gitu? Nah, maka tadi ya kalau pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa kembali kepada fitrah kita sebagai muslimah, dan mungkin tambahan dari saya adalah supaya bisa enjoy itu tadi ya. Kita kembalikan kepada misi penciptaan gitu loh. Ya. Jadi kalau sekarang adik-adik punya planning 5 tahun lagi harus bisa apa, 10 tahun lagi harus bisa ngapain, suksesnya harus gimana gitu kan. Kembalikan itu semuanya kepada visi misi penciptaan. Kita ini Abdullah, kita ini hambanya Allah gitu. Ya, kembalikan ke sana. Dan itu semuanya insya Allah yang cabang-cabang kita inginkan itu tadi juga akan tetap diraih. Ya tadi itu ya, para sahabat fokus dengan misi penghambaan itu, mereka tetap bisa jadi pedagang sukses misalnya. Ya, jadi nggak melupakan dunianya. Makanya kata Abu Bakar itu kan, ya Allah, jadikanlah itu dunia di tanganku, bukan di hatiku. Artinya, bagaimana kita proporsional dalam menempatkan dunia untuk kita kelola dalam rangka beramal solih, gitu kan, mempersiapkan amal solih, bukan dijadikan di dalam hati. Kalau di dalam hati, dunia jadi tujuan berarti. Ya, dunia dijadikan sebagai tempat di mana, yaitu yang apa namanya klaimnya orang-orang tuh, hidup cuma sekali kan begitu. Tapi maksudnya adalah untuk bersenang-senang dari ya, meraih kebahagiaan materi sebanyak-banyak. Enggak begitu. Ya, kalau kita adalah hidup sekali itu, dimanfaatkan kehidupan dunia itu dalam rangka mempersiapkan amal soleh. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita mengembalikan kepada kesadaran kita kepada misi penciptaan, ya insya Allah kita bisa fokus gitu di dalam mengarungi kehidupan dunia. Apapun tadi ya, identitas-identitas yang melekat hari ini pada diri kita, tapi ketika kita kembalikan kepada identitas yang mendasar, kita akan bisa fokus menjalani hidup kita dan itu dengan tenang. Karena kita tahu kita berjalan di jalan yang benar. Kan tiap hari kita berdoa tuh, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. 17 kali gitu ya. Kalau lagi nggak halangan ya gitu ya. Kita berdoa pada Allah. Ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus gitu. Nah, itu ya. Maka itu kan bukan sesuatu yang hanya apa namanya imajinatif atau standarnya nggak jelas. Standarnya sangat jelas, fix, ya, yaitu standar di mana kita sebagai muslimah fokus dengan apa namanya misi penghambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin jawaban saya filosofis ya, maksudnya nggak terlalu ini. Tapi maksud saya begitu ya, semoga bisa jadi modal gitu ya, mengembalikan, merefresh ya, merefresh. Mari gitu ya, kita sebagai muslimah itu kembali kepada fitrah kita tadi ya, kembali kepada misi penghambaan gitu. Insya Allah hidup kita bisa tenang gitu, bisa enjoy. Begitu kalau Oke, baik Ustazah. Jadi kita menarik banget ya tadi bahas tentang sebuah fitrah ya Ustazah. Tapi di sisi lain Ustazah, masih banyak sekarang ini muslimah yang masih ngerasa terjajah dalam berbagai hal. Nah, salah satunya bentuk penjajahan seperti apa sih Ustazah yang sebenarnya masih kita alami, yang masih dialami muslimah di zaman bentuk penjajahan yang seperti ya, kalau bentuk penjajahannya tadi non fisik itu tadi ya. Jadi kalau secara apa namanya tadi ya, kita merdeka bebas dari penjajahan fisik sudah, tapi non fisiknya belum. Contohnya tadi, bagaimana standar kepribadian itu berubah gitu. Ya, yang semestinya standar kepribadian Islam berubah menjadi standar kepribadian ala Barat. Ya, itu kan bentuk penjajahan. Ya. Coba sekarang ya, yang tadi ya, contoh masalah pacaran tadi. Sekarang itu kayak kan kalau misalnya tadi ya pacaran, akhirnya berujung kepada zina. Zina akhirnya berujung kepada hamil di luar nikah. Sekarang itu ya trennya, naudzubillah ini kan tren yang sangat-sangat buruk nih. Kalau terjadi seperti itu, solusinya udah yang penting menikah gitu. Ya enggak? Ya, selesai itu. Ya, jadi kalaupun kalaupun jadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat 1-2 hari aja udah gitu. Padahal di dalam Islam bukan itu solusinya. Ya. Itu kan ada persoalan yang lebih mendasar yang terjadi di situ. Yang tadi menjadi arus yang salah di tengah-tengah kita hari ini. Penjajahannya itu adalah penjajahan pemikiran, ya, penjajahan budaya, penjajahan bagaimana kemudian aturan yang diterapkan lebih besar lagi adalah bahwa aturan yang diterapkan hari ini bukanlah aturan
Islam itu semakin membuat tadi ya kehidupan kita itu menjadi semakin rusak. Ya, ini kan karena ngomongin muslimah ya. Kalau kita membicarakan nanti persoalan yang lebih jauh lagi, ada begitu banyak contoh. Kita ngomongin muamalah nih, contoh ya, kita sebagai muslimah nih, ya kita bermuamalah. Walaupun mungkin kalau adik-adik kalau belum menikah mungkin belum terlalu merasakan itu ya. Ketika Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Apa ini yang halal? Jual beli. Haramnya apa? Riba. Tapi kalau kita refleksikan, yang terjadi begitu enggak? Dibalik kan? Ya. Atau dibolehkan semuanya. Yang haram jadi halal tadi. Yang haram jadi halal. Riba yang seharusnya haram menjadi halal. Ya sekarang semua bank-bank itu ya justru mereka dapat keuntungan daripada riba. Bahasa Indonesianya bunga kan gitu ya kalau bank itu. Nah, itu kan riba. Bahkan sampai ke transaksi paling kecil di tengah-tengah masyarakat pakai riba. Banyak yang pakai riba. Leasing motor ya kan. Kadang itu masyarakat kayak gini standarnya. Kadang ya ini celutukan yang juga saya dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini tuh kalau nggak riba nggak bisa dapat apa-apa. Nggak bisa punya tadi ya, nggak bisa punya motor, nggak bisa punya mobil, nggak bisa punya rumah ya. Nanti kalau udah menikah gitu kan, bayangin pengen punya rumah nih. Ya nggak bisa tuh kalau nggak ngambil pinjaman dari bank gitu kan. Atau KPR gitu dan sebagainya. Dikatakan begitu. Padahal tadi hukumnya apa? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Nah ini penjajahan bukan? Penjajahan non fisik. Ya. Dimana tadi kita itu identitas kita muslim, tapi kita hidup dalam sebuah kehidupan yang dia tidak menerapkan Islam. Dan itu berdampak pada hal yang paling kecil, sampai merasuk kepada pikiran kita tadi ya, gaya hidup kita. Sehingga berdampak kepada tadi kan, gaya berpakaian kita, ya kan, cara kita berpikir, cara kita berperilaku gitu. Nah itu semuanya akhirnya menggunakan standar Barat ya, standar di luar Islam. Gitu. Gitu ya Kak Umi ya. Jadi penjajahannya itu non fisik. Berarti begitu ya teman-teman. Ternyata masih ada banyak hal yang bikin muslimah itu tuh belum sepenuhnya merdeka. Karena untuk menjadi muslimah yang merdeka itu pasti ada tantangannya. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri nih, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi muslimah hari ini dan langkah apa yang harus kita mulai lakuin untuk bisa benar-benar meraih kemerdekaan itu, Ustaz? Ya. Biasanya sih kalau ngomongin resolusi gitu ya, apa yang kita harus lakukan itu kan kadang orang mengatakan tuh sebenarnya tantangan terbesar itu adalah menaklukkan diri sendiri gitu. Ya itu benar gitu ya. Walaupun itu tidak cukup juga gitu. Karena tadi kita hidup dalam sebuah masyarakat, kita hidup dalam sebuah sistem, kita hidup dalam sebuah kehidupan yang dia diatur oleh sebuah aturan. Jadi memang itu berawal dari individu kita iya gitu ya, bahwa kalau berbicara tantangan terberat hari ini gitu ya. Kalau menurut saya itu gitu ya. Ini mungkin relate dengan apa namanya? Apa yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis ya. Beliau itu kan mengatakan ya'ti 'alan nas zamanu sabir fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Ya. Bahwa akan datang suatu zaman orang yang kemudian zaman sabir ya, orang yang kemudian apa namanya? Yang mereka itu ingin berpegang teguh atas agamanya ya, ala dinihi, itu seperti kal qabidi ala jamr. Seperti memegang bara api. Ya. Kal qabidi ala jamr. Kayak megang bara api. Kalau megang api gimana? Panas kan? Kalau realitas di dunia kita nggak perlu ya, gitu ya. Jangan kemudian coba-coba gitu ya, menggenggam bara api. Tapi itu kan perumpamaan. Itu perumpamaan. Perumpamaan bahwa hari ini, kalau memegang kebenaran, itu rasanya panas. Sulit. Kita akan berhadapan dengan nyinyiran ya, kata-kata pedas ya. Kamu itu sok alim lah gitu misalnya ya, sok benar lah. Mending sok alim daripada sok kafir ya.
Jadi maksudnya ya sudahlah gitu. Maksudnya begini ya, namanya manusia itu nggak akan selesai kalau dituruti omongannya ya. Ada saja begitu ya yang kemudian bisa dikomentari oleh orang lain itu pada diri kita. Nah yang penting kan kita fokus pada apa yang mau kita lakukan. Artinya begini, Rasulullah sudah mengabarkan begitu tuh. Akan tiba suatu zaman di mana kalau kita mau pegang kebenaran itu kayak pegang bara api. Ya, sulit. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak melaksanakan syariat. Nah, kabar gembiranya itu kan ada hadis begitu ya, ya bahwa di akhir zaman itu orang kalau mau megang kebenaran itu seperti memegang bara api. Tapi kabar gembiranya di hadis yang lain Allah menyampaikan ada kaum yang disebut sebagai al-ghuraba, orang-orang yang terasing, kaum yang terasing. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini saya redaksikan ulang ya, dia mengatakan kurang lebihnya, saya merindukan suatu kaum. Ya. Nah, para sahabatnya kepo. Ya. Kalau masalah kebaikan kan mereka sangat ingin tahu ya, gitu, sangat kepo. Ya Rasul, siapa tuh? Kok ada kaum yang kau rindukan? Apakah itu kami? Kan gitu ya. Kata Rasul, ya tidak, gitu. Bukan kalian. Kalian punya keutamaan sendiri. Kalian ada generasi terbaik dan seterusnya. Tapi kaum yang aku maksud ini adalah kaum yang terasing, di mana pada saat itu aku sudah tidak ada, ya. Tapi mereka itu umat akhir zaman, ya, di mana aku itu sudah tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang berusaha tetap berpegang pada syariat, di mana pada saat itu syariat sudah rusak. Apa maknanya? Zaman di mana aturan Islam itu tidak diterapkan, ya, dia diabaikan, ya, dia disingkirkan. Tapi ada orang-orang yang tetap berusaha teguh untuk memegang syariat itu. Relate nggak dengan yang menggenggam bara api tadi? Relate ya. Jadi kata Rasul satu sisi, berpegang pada syariat itu sulit, seperti memegang bara api. Tapi kata Rasul juga, kabar gembiranya, orang yang begitu mampu tetap istiqomah dalam kebenaran, maka mereka akan menjadi kaum yang dirindukan oleh Rasulullah, di mana dikatakan pahalanya 50 kali lipat dibanding para sahabat. Pahalanya. Kalau mampu begitu ya, mereka tidak physically tidak dibersamai Rasul, tapi mereka jaga syariat itu. Maka pahalanya 50 kali lipat. Ya. Nah, jadi itu semuanya memang dimulai daripada diri kita, betul. Ya, kita harus membuat resolusi yang sangat mendasar pada kehidupan kita tadi ya, kembali kepada fitrah kita sebagai seorang hamba, ya, kembali kepada ketaatan total kepada hukum Allah, di mana kita merubah. Karena perubahan itu yang paling mendasar adalah perubahan pemikiran. Ya, kita itu bertingkah laku atas dasar pemikiran kita. Ya. Maka gitu ya, apa yang harus kita lakukan hari ini adalah betul-betul berupaya serius untuk mengubah diri kita menjadi sosok muslim yang seharusnya, muslimah yang seharusnya. Dan itu semuanya dimulai dari perubahan pemikiran yang paling mendasar. Perubahan pemikiran itu caranya gimana? Tolabul ilmi. Ya, nah kata Rasul kan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Catatannya, kalau kita berbicara tolabul ilmi, berarti yang kita maksud adalah mempelajari Islam secara utuh. Utuh ya, utuh. Kenapa saya katakan begitu? Karena hari ini efek dari sekularisme, yaitu fasludin anil haya, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kadangkala hari ini kaum muslim itu menganggap Islam itu hanya sekedar tadi seputar ibadah mahdoh itu. Ya, hanya seputar persoalan sholat, zakat, dan sebagainya. Kalau ngomongin Islam di masjid sajalah, di pengajian sajalah, dan sebagainya. Ya, kalau kita hidup bermuamalah, nggak usah bawa Islam. Apalagi dalam persoalan politik, pemerintahan, dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Maka resolusi itu secara mendasar mulai dari resolusi pemikiran. Dan itu hanya bisa kita lakukan lewat ngaji. Ngaji bukan hanya ngaji Quran tadi ya. Nah, itu sunnah, betul, itu bagus. Tapi ngaji yang dimaksud adalah menuntut ilmu Islam secara utuh. Karena Islam itu adalah ajaran yang kamilan wasyamilan. Sempurna dan menyeluruh. Seluruh kehidupan kita, apapun perbuatan kita dalam dimensi yang manapun, itu semuanya ada aturannya. Maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul tahu
Ya, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Ya, tadi misalnya contoh-contohnya kaitannya dengan pergaulan, kita paham nggak? Dan apakah itu sudah kita laksanakan? Ya, tadi misalnya ada orang yang beranggapan ya kalau berdua-duaan dalam rangka belajar kelompok nggak apa-apa dong. Ada kan yang begitu. Itu kan pendidikan. Padahal di dalam Islam tidak boleh, tetap tidak boleh. Kholwat itu tidak boleh. Ya, maka kalaupun dia hajatnya syar'i, harus ada muslimah satunya minimal. Ya, jadi 2 orang muslimah dengan 1 orang. Baru boleh mereka melaksanakan hajat tertentu. Saya itu pada saat bimbingan tesis itu ya, kan begitu, ruangan dosennya itu kan tertutup begitu. Ya, nggak kelihatan sama sekali dari luar. Maka yang saya lakukan adalah, kalau saya nggak ketemu teman yang benar-benar teman saya ya, untuk diajak bimbingan, siapapun yang saya temui, muslimah yang saya temui, saya ajak, minta tolong temenin. Ya, tolong temenin saya bentar yuk buat bimbingan gitu. Ya sudah, dalam rangka tidak terjadi kholwat dengan dosen saya gitu. Ya, jadi itu mungkin dianggap aneh ya, apaan sih mau ketemu sama dosennya kan begitu. Tapi karena kita mengembalikan kepada standar Islam, ya karena memang tidak boleh, ya sudah, kita cari solusinya bagaimana supaya kita tetap menerapkan syariat tersebut. Nah, jadi tadi ya perubahan yang kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana kita itu menuntut ilmu Islam secara utuh. Nah, dan berikutnya apa? Menerapkannya dalam kehidupan semampu yang kita lakukan, semampu yang bisa kita lakukan. Ya. Dan yang terakhir gitu ya, supaya kita itu bisa terjaga keistiqomahannya dalam kebenaran. Berkumpullah dengan orang-orang solihah ya, solihah. Kita berkumpul dengan teman-teman yang punya vibes yang sama ya, kita punya apa namanya, keinginan yang sama. Sama-sama ingin taat kepada Allah. Maka dengan begitu kita akan saling menguatkan. Ya, bahwa kita itu sama-sama orang yang betul-betul ingin melaksanakan sesuai dengan syariat. Walaupun tentu saja kita akan berhadapan dengan hal-hal yang akhirnya kita belum mampu melaksanakan. Seperti tadi misalnya ya, contoh yang masalah riba tadi kan. Semampu mungkin kita hindari. Walaupun gitu ya, ada hal-hal tertentu yang akhirnya kita, kalau ada hadis Rasul itu begini ya, akan tiba suatu masa di mana, nah ini tadi ya, zina dan riba itu merajalela. Ya, ini saya redaksikan ulang ya, nanti bisa dicari redaksi lengkap. Akan tiba suatu masa di mana zina dan riba itu merajalela. Sehingga pada waktu itu, orang-orang di masa itu, kalaupun mereka tidak melakukan hal tersebut, riba dan zina ini, maka mereka akan kecipratan dosa daripada riba. Ya, kecipratan dosa daripada riba. Ataupun zina. Karena hari ini apa? Negara, contohnya, negara itu, salah satu pendapatannya adalah, salah satu cara negara dapat pendapatan selain dari pajak. Nah, ini juga lagi rame ya. Pajak bangunan itu naiknya itu bukan 100%, 200%. Ada yang sampai 1000%. Bahkan di atas 1000%. Pajak bangunan itu naiknya sebegitunya. Nah, selain pajak, pemerintah juga hutang luar negeri nih contohnya. Lah hutang luar negeri itu ada ribanya nggak? Ada bunganya nggak? Ada. Yang hari ini bunga dari hutang luar negeri itu sudah mencapai ratusan triliun gitu. Lalu dengan dana itu pemerintah diantaranya adalah membangun fasilitas umum, jalan raya misalnya. Kita pakai jalan raya itu, atau kita pakai fasilitas umum lain yang dibangun negara dengan memanfaatkan riba. Nah, itu kan contoh kecipratan ya. Bahkan di tempat-tempat tertentu kalau ngomongin zina misalnya ya, itu ada yang namanya lokalisasi, tahu ya? Lokalisasi. Apa itu lokalisasi? Yang dilokalkan itu apa? Perzinahan. Ya. Lokalisasi itu adalah perzinahan legal. Tempat para PSK menerima para pelanggan mereka dan mereka punya izin resmi. Di mana pemerintah daerah itu dapat pajak. Kalau itu lokalisasi, pemerintah daerah dapat pajak. Jadi pemerintah daerah itu dapat keuntungan dari berjalannya perzinahan. Nanti sama daerah dipakai untuk tadi kan pelayanan masyarakat gitu, cipratan juga kita gitu. Ya, jadi kita sudah tiba di masa yang seperti itu. Maka kita harus betul-betul tadi ya berupaya secara sungguh-sungguh tuh ya untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita, ya keluarga kita. Ya di mana Allah kan sudah menasehatkan secara khusus berkaitan dengan itu ya.
Ku anfusahum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka kan gitu. Nah, ini kita jaga bareng-bareng dengan cara tadi ya. Yang paling pokok kuncinya adalah mempelajari Islam, berusaha mengamalkannya, ya. Juga mendakwahkannya, menyampaikannya pada orang lain, ya, semampu kita. Ya, dan kemudian supaya kita itu kuat, ya, maka hendaknya kita berkumpul dengan orang yang solihah. Ya, komunitas semacam ini, ya, kemudian yang offline yang di dekat kita yang juga punya tadi ya keinginan yang sama untuk taat pada syariat. Ya, itu juga kita dekati ya, supaya bisa saling mengingat ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya. Itu mungkin dari saya kembalikan ke kamu. Masya Allah. Pembahasan malam ini dalam banget ya, teman-teman. Banyak sekali kita insight yang kita dapetin dari apa yang tadi disampaikan Ustazah tentang merdeka, makna merdeka menurut kita sebagai muslimah ya. Baik teman-teman, mungkin Umi buka Q&A ya buat teman-teman yang mau bertanya tentang materi malam ini atau mau menceritakan tentang keresahannya sebagai muslimah. Monggo yuk kalau mau teman-teman bertanya. Boleh ya Ustazah? Boleh. Kita tambahkan reaction dulu ya teman-teman. Boleh siapa yang mau bertanya duluan? Bisa reaction ya teman-teman. Materi yang disampaikan Ustazah malam ini benar-benar relate banget dengan kehidupan kita, apalagi tentang kemerdekaan ya hari ini, dan banyak banget dapat ilmu baru dari apa yang tadi disampaikan Ustazah. Yuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh. Mau curhat-curhat juga boleh ya. Nah iya benar. Kalau mau curhat juga boleh. Oke Kak Jihan. Silakan Kak Jihan untuk open mic. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya. Uh, Gimana ya? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan Ustazah. Tapi ini sedikit sharing apa yang saya alami Iya, gitu iya. maksudnya. Mengenai ini Ustazah. Ketika saya gitu maksudnya mungkin bisa dibilang pernah dekat gitu sama seorang gitu Ustazah gitu. Tapi orang itu niat bilangnya katanya maunya serius, tapi pas ditantang buat datang ke orang tua itu malah apa menjauh gitu, maksudnya kayak nggak datang gitu. Terus ada sempat saya pernah diskusi juga gitu kan di kampus gitu. Nah, dia bilang seperti ini Ustazah, kalau laki-laki itu tuh katanya, kalau misalnya belum ibaratnya kayak belum ada umpan balik dari kita gitu, misal kayak pengen dipeluk, dicium atau apa gitu, itu nggak bakal apa, nggak bakal akan ada effortnya gitu ke kita gitu saja. Nah, terus saya pikir begini, emangnya kalau misalnya harus menikah emang harusnya pacaran dulu? Aku balikin lagi gitu. Emang kalau mau menikah emang harus disentuh-sentuh dulu gitu, baru ada effort. Terus kata, iya iyalah, ibaratnya kan harus mengenal dulu, terus tambah lagi juga ada ibaratnya katanya ikatan batin lah apalah gitu. Aku bilang, tapi aku emang ibaratnya kayak membatasi diri gitu, maksudnya kayak contohnya kayak emang beneran dia mau itu kayak ngomong aja tuh nggak berduaan aja gitu, kayak masih harus ada temennya gitu, mahramnya gitu kan, dengan batasi juga nggak ibaratnya nggak boleh ada sentuhan sebelum halal kayak gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Itu aku udah prinsip aku kayak gitu sih Ustazah. Mungkin apa dari situ kayak gak bakal ada lah kayak laki-laki yang kayak gitu tuh, gak bakal ada laki yang kayak gak mau apa ngasih effortnya kayak gitu. Terus
saya pikir emangnya kalau kita terjaga, emang nggak akan ada gitu laki-laki yang terjaga juga gitu. Saya pikirnya seperti itu, Ustazah. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau mau cari yang kayak gitu, cari aja tuh yang apa ustaz-ustaz itu atau jalan-jalan ta'aruf kayak gitu. Apa pokoknya yang secara Islam gitu. Ya aku bilang iya, aku juga mau nyari itu, tapi untuk sekarang aku belum siap, aku masih mempersiapkan diri, aku bilang kayak gitu. Jadi kayak udahlah, pernah dekat-dekat berapa kali pernah dekat gitu kan. Jadi kayak udah sekarang mah mau fokus perbaiki diri dulu aja, perbaiki segala hal yang masih ada kurangnya, terus tambah lagi ilmu tentang pernikahan, saya bilang gitu. Terus ilmu tentang pranikah, gimana sih cara mencari calon yang tepat kayak gitu. Kayak sekarang tuh mau fokus ke perbaiki diri aja gitu, karena kayak ngerasa udahlah kayak laki-laki tuh kayak nggak ada yang bener-bener buktiin ya gitu, cuman sekedar kayak kata-kata kayak gitu. Nah, dari situ sempat saya pikir, kalau misalnya saya berpikir seperti itu, apakah salah ya Ustazah? Apakah prinsip yang saya pegang ini salah atau gimana ya Ustazah? Lalu untuk pertanyaan yang kedua Ustazah, jika kita pribadi sudah mengetahui gitu ya, perbuatan itu salah gitu, maksudnya kayak eh, contohnya gitu ya kan, bekerja di bank itu pasti terkait dengan riba gitu ya Ustazah. Tapi ada mungkin dari pihak keluarga yang bilang, udah itu kerja aja di situ, ibaratnya kayak nyari kerja tuh sekarang susah kayak gitu. Gak usah pikir-pikirin riba-riba kayak gitu-gitu. Ustazah. Saya pikir lagi, saya pernah baca gitu kan, kalau misalnya kita apa riba gitu kan, itu sama aja kita menentang Allah dan Rasulnya gitu kan yang Ustazah ya. Jadi kayak mikir, enggak, pokoknya jangan sampai di bank, mau cari kerjaan yang lebih halal lagi aja kayak gitu. Gimana ya cara memberitahunya gitu saja kepada saya bilang keluarga gitu, keluarga terdekat kita sendiri gitu. Kadang merasa bukan yang kita merasa benar atau gimana, tapi kan kita lagi berusaha untuk taat dan menjalankan syariat Islam gitu Ustazah. Tapi tanpa harus kayak menggurui gitu, karena kan posisinya dia lebih tua gitu kan. Gitu Ustazah. Syukran Ustazah. Ini langsung dijawab, Umi? Boleh Ustazah langsung dijawab. Langsung, ya baik. Ya, Masya Allah ya. Apa namanya, Jihan ini termasuk yang luar biasa menurut saya ya. Dalam arti, terutama dalam hal masih bertahan dengan prinsipnya gitu ya, walaupun tadi ya mendapatkan ujian-ujian gitu ya terkait dengan pergaulan ataupun kaitannya dengan keluarga gitu. Nah, pertama yang terkait dengan pergaulan itu tadi gitu ya, bahwa betul ya, prinsipnya adalah kalau berbicara sistem pergaulan dalam Islam ya tadi ya, apa yang menjadi penyaluran daripada Ghurizatun Nau gitu ya di dalam Islam itu adalah satu-satunya yaitu adalah institusi pernikahan. Dan untuk menuju kepada institusi pernikahan itu, Islam sudah menunjukkan jalannya juga. Ya, yang tadi itu bukan melalui aktivitas yang mendekatkan kepada zina gitu ya, melainkan tahapannya itu adalah ya ada ta'aruf di situ ya, kemudian nanti bisa nador ya, kemudian khitbah gitu ya, baru kemudian menuju kepada pernikahan ya. Nah, sehingga kalau kita tadi ya ketika sudah muncul keinginan seperti itu kan tadi ya hanya dua salurannya itu saja gitu ya, pernikahan atau kemudian ditahan dulu kalau memang belum ada kemampuan. Nah, sehingga betul tadi ya prinsipnya bahwa kalau memang pada saat ini kita itu merasa belum ada kemampuan, ya, maka kita memantaskan diri dulu gitu ya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Ya. Saya gitu ya, dengan suami saya ya, itu sama sekali nggak kenal ya, sama sekali tidak kenal. Kami bertemu di Jogja gitu ya pada saat saya masih kuliah.
pertama kalinya gitu ya, dan jadi itu ini kalau ini hanya untuk gambaran saja ya. Jadi ya ada orang yang kemudian menawarkan biodata kepada kami. Ya, saya ditawari biodata, beliau juga ditawari biodata. Kami saling baca, ini sama saya nggak kenal ya. Mungkin pernah ketemu tapi ya nggak kenal gitu ya, nggak tahu gitu, nggak saling sapa dan sebagainya. Ya sudah, hanya landasannya itu, baca biodata, visi misi pernikahannya apa, kriteria calon pasangannya itu bagaimana dan sebagainya gitu ya. Sehingga dari baca-baca biodata itu, masing-masing dari kami itu kemudian menyatakan iya kami mau taruh ya, kami mau nador gitu ya, untuk kemudian memperjelas. Nador itu yang memang physically melihat iya, tapi maksudnya sebenarnya lebih ke ini, verifikasi verifikasi dari biodata tadi ya, hal-hal yang sekiranya perlu dipastikan ulang gitu ya, maka nador. Nah, dan sekali pertemuan itu alhamdulillah ya cocok ya, yang kaitannya dengan visi misi pernikahan dan sebagainya itu tadi. eh, saya di Jogja gitu ya, dan kemudian ya ini orang tua saya di Lampung. Ketika memang sudah cocok itu, kemudian beliau mau khidbah gitu ya, ya saya bilang silakan datang ke orang tua saya di Lampung. Jadi beliaunya asli Magelang ya, dari Magelang ke Lampung gitu. Jadi itu real, ya real maksud saya itu begini, bahwa di zaman sekarang gitu ya, walaupun itu sesuatu yang mungkin tidak semua orang mampu melakukan, tapi bisa ya, dan ada, asalkan memang kita bertemu dengan saluran yang benar aja. Kalau dalam kasus saya memang itu guru ngaji saya gitu ya, jadi saya minta untuk mencarikan biodata yang kira-kira pas lah begitu ya, sehingga kemudian beliau tawarkan dan alhamdulillah cocok gitu. Artinya gitu ya, ketika kita tahu apa yang menjadi prinsip kita tadi ya, hukum-hukum Islam yang kemudian harus kita jalankan, ya sudah kita fokus ke situ. Insya Allah nasrullah atau pertolongan Allah itu akan datang. Ya, mungkin dari jalan yang tadi ya nggak kita sangka-sangka, ternyata bisa begitu. Ya, bahkan tadi ya beda pulau dan sebagainya gitu ya. Ya nggak masalah. Ya. Dan begini, ini juga satu pesan yang ingin saya sampaikan pada adik-adik ya. Karena kan ibadah itu yang dikendaki itu adalah seumur hidup kan. Ya kan, seumur hidup. Kita mengendaki itu ya sekali saja sampai kemudian akhir hayat kita kan begitu. Ya. Dan makanya Rasul katakan bahwa orang yang menikah itu seperti sudah menjejakkan satu kakinya ke surga. Maka cara dia apa namanya nyeret kaki satunya gitu ya, agar juga bisa masuk surga itu adalah dengan bersama suaminya. Dan di dalam Islam hubungan suami istri itu adalah asuhbah, persahabatan, sahabat, bukan partner ya, bukan partner, bukan apalagi bos dengan majikan ya, bukan ya, bos dengan majikan sama aja ya, bos dengan anak buah ya, majikan dengan karyawan misalnya, bukan, tapi asuhbah, persahabatan, sahabat dalam rangka untuk sama-sama taat, sama-sama untuk menuju kepada surganya Allah tadi ya, sama-sama narik satu kakinya untuk masuk kepada surganya Allah. Nah, jadi prinsipnya Jihan tadi benar, yaitu harus dijaga, persiapkan sambil mempersiapkan ilmunya ya. Jangan kita itu serba deadline gitu ya, apa-apa deadline, mempersiapkan pernikahan juga deadline, jangan ya. Karena tadi itu hendaknya menjadi ibadah seumur hidup. Kata Rasul kan, pilihlah pasangan itu kan berdasarkan kepada 4 hal ya, yang diantaranya itu adalah agama. Dan agama ini menjadi hal yang paling prinsip. Dan agama itu tidak hanya kita ukur dari tadi ibadah mahdohnya tadi kan. Jadi kalau sekarang kadang-kala ngelihat calon juga hanya dilihat dari performa mahdohnya tuh. Jadi baca Qur'annya bisa nggak, jadi imam sholat bisa nggak gitu misalnya. Ya, sholat Jumat nggak gitu misalnya. Ya, karena bahkan ada yang nggak sholat Jumat. Tapi itu nggak cukup. Tidak cukup. Karena kita berbicara bagaimana tadi memiliki sahabat untuk bisa sama-sama masuk surga masalahnya. Dengan kondisi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan kan. Berarti kan calon imamnya ini ya, di mana dia itu akan menjadi qawwam, arjalu qawwamuna ala nisa ya kan. Dia akan menjadi qawwam kita, akan jadi pemimpin kita. Maka memang harus dipilih sebaik-baiknya. Jangan merasa dikejar deadline itu tadi gitu ya. Udah umur segini kok belum, udah ini dan sebagainya. Ya kita lihat apakah memang sudah layak, sudah ada ba'ah atau kemampuan, dan memang sudah bertemu dengan calon yang sesuai dengan kriteria. Ya, jadi kriteria yang kita maksud terutama yang kaitannya dengan agama ini. Orang yang mampu membawa kita untuk
saling menguatkan dalam ketaatan pada Allah. Di mana dalam kondisi hari ini itu berat itu. Ya, itu satu hal. Ya, dan tadi yang Allah katakan bahwa Allah menurunkan sakinah gitu ya, mawaddah, warohmah, itu kan yang Allah maksud setelah pernikahan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tadi ya kalau nggak ada ini dulu, pancingan dulu dari yang perempuan, ya laki-lakinya nggak mau berkomitmen lah. Kalau yang dimaksud itu adalah melanggar sistem pergaulan Islam sebelum pernikahan, jelas itu adalah hawa nafsu. Jelas itu salah. Ya, jelas itu datangnya daripada setan. Gitu, ya. Dulu Ali bin Abi Thalib itu waktu sebelum menikah sama Fatimah itu beliau memang gitu, kerasnya itu memang punya istilahnya ngincer Fatimah memang. Beliau memang ngincer Fatimah, senang sama Fatimah. Tapi kan tadi ya jalurnya nggak kemudian PDKT dan sebagainya. Cuma beliau itu tadi insecure, awalnya insecure. Ya, masa iya saya mau ngelamar Fatimah, anak Rasulullah, saya merasa nggak pantas. Tapi ternyata ketika sahabat besar itu kan duluan mau ngelamar Fatimah itu. Kalau nggak salah Abu Bakar dan Umar. Duluan ya, atau Umarnya ya, saya lupa nanti saya dicek ya. Di antaranya kalau nggak salah Umar bin Khattab. Ditolak kan sama Rasul. Nah setelah ditolak oleh sahabat besar yang lain, baru kemudian Ali bin Abi Thalib merasa ini kok kayak apa namanya lampu hijau nih. Saya maju. Ya walaupun saya miskin. Ya, jadi caranya begitu. Memang kemudian menemui bapaknya gitu. Sampai kemudian di ACC dengan mahar yang sangat sederhana. Nah, jadi prinsip itu memang dipertahankan tadi ya sambil mempersiapkan ilmunya dan mungkin cari saluran yang benar tadi ya. MC-nya ya cari MC atau mak comblang yang memang bisa memerantarai kita untuk bertemu dengan calon yang sekiranya gitu ya sesuai dengan kriteria kita. Tadi ya ingat kita berbicara mencari sahabat untuk sama-sama masuk surganya Allah. Gitu. Jadi memang itu tidak bisa dengan pertimbangan yang ala kadarnya sesaat dikejar deadline. Apalagi yang hari ini naudzubillah min dzalik justru itu salah kan tadi ya karena tadi kan kecelakaan-kecelakaan ya. Hal yang tidak diinginkan akhirnya mau nggak mau gitu kan. Naudzubillah bukan begitu. Ya, komitmen kita berdasarkan hukum Allah. Kalau sudah menikah, insya Allah tadi sakinah, mawadah, warohmah itu muncul. Dari mana munculnya? Yaitu pada saat melihat pasangannya itu sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya. Suami melihat istrinya, Masya Allah ya, istriku ini melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Demikian sebaliknya, istri lihat suami, suaminya melaksanakan kewajibannya dengan baik. Itu dari situ tumbuh. Sakinah mawaddah warahmah itu tumbuhnya dari situ. Ya, ada ikatan pernikahan dulu, ya kemudian tumbuh rasa itu, ya sehingga saling mengangkat. Nah, satu ya. Jadi memang dalam kondisi seperti itu bersabar dulu sambil ikhtiarnya tetap disiapkan ya. Misalnya tadi dipersiapkan biodata yang lengkap ya tentang visi misi pernikahan, apa yang kita inginkan dari pasangan kita. Kemudian cari saluran yang benar sambil kitanya mempersiapkan kelayakan hidup kita. Ya, kemudian yang kedua, masalah kerja di bank tadi ya. Ya, memang kalau mengikuti prinsip hari ini kan orang melihatnya apalagi kalau ada kesempatan gitu ya, kok nggak dimanfaatkan sayang banget gitu kan. Cari kerja itu susah zaman sekarang gitu. Ada banyak orang yang ngantri untuk pekerjaan itu ya. Jadi kalau ada kesempatan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kita adalah muslim. Nih ya kalau di Al-Mulk gitu kan Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya kan? Kalimatnya apa namanya makjleb banget kata orang Jawa. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ini nih kalimatnya yang relate banget kalau katanya. Liyabluwakum. Liyabluwakum. Apa itu? Untuk menguji kalian, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Amal yang ihsan. Tapi yang mau saya highlight itu adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian enggak? Ujian banget itu. Tadi ya, ketika orang-orang mengatakan itu kesempatan besar, kesempatan emas gitu kan, peningkatan karir dan seterusnya. Allah katakan, liyabluwakum. Kamu tahu bahwa itu aktivitas yang haram, ya. Kamu ambil pekerjaan itu. Maka kita diuji. Kita mau bisa lulus ujian itu atau tidak gitu. Walaupun itu terasa sulit sekali lagi. Tadi ya, seperti menggenggam bara api. Walaupun catatannya memang kalau untuk riba itu kan
yang kata Rasul ya, yang mencatatnya, yang menjadi saksi, yang memberi dan menerimanya. Dengan kata lain, yang betul-betul haram terkait riba itu adalah orang-orang yang memang menjadikan aktivitas riba itu hanya bisa berjalan dengan keberadaan mereka. Ya, sehingga kalau dalam kasus bank, kalau kayak cleaning service-nya ya misalnya ya office boy-nya itu, kemudian apa yang satpam yang berjaga di luar dan sebagainya. Itu masih boleh dengan catatan mereka bukan orang yang menjadikan aktivitas riba itu bisa berjalan. Beda dengan ininya nih, apa namanya? Yang semacam kasirnya itu ya, yang di bank itu yang menerima ininya ya, aktivitas transaksinya. Itu kan jelas nggak boleh, dia mencatat ya, dia yang menjadikan aktivitas riba itu terjadi. Itu tidak boleh ya. Tapi pun saya tetap tidak menyarankan ya, kalaupun tidak berkaitan langsung dengan ribanya, kalau itu di bank itu waroknya sih tetap tidak gitu ya. Tapi artinya yang gitu, yang benar-benar haram itu ya. Jadi awatibillah, walaupun itu sulit bagi kita ya. Tapi ya tadi ya, pegangan kita adalah hukum Allah. Rizki minallah, rizki minallah. Yang mendatangkan rizki itu Allah, bukan manusia. Ada orang punya pemikiran sebab datangnya rizki adalah bekerja. Salah, salah. Sebab datangnya rezeki ya dari Allah. Ketika Allah menghendaki rezeki itu diturunkan, turunkan. Dan setiap manusia, setiap hambanya Allah, Allah jamin rezekinya itu pasti ada. Lalu bekerja itu apa? Bekerja itu, nah ini nih, yang kita muslimah ya. Bekerja itu adalah kewajiban bagi setiap orang-orang yang punya kewajiban bekerja. Dan sebenarnya muslimah tidak. Sebenarnya muslimah tidak. Menurut Islam, menurut hukum Islam, muslimah tidak pernah wajib bekerja. Tidak ada satupun kondisi di dalam Islam yang menjadikan seorang muslim itu wajib bekerja. Tidak ada. Karena seorang muslimah itu dia selalu ditanggung wali. Di mana wali itu maknanya juga nafkah. Kalau dia belum menikah ditanggung sama bapaknya. Kalau dia sudah menikah ditanggung suaminya. Makanya kenapa pernikahan itu dikatakan sebagai misakon golizo, perjanjian agung dengan Allah. Salah satunya maknanya begitu, karena pindah perwalian itu. Ya, tanggung jawabnya sangat besar, pindah perwalian dari bapaknya kepada suaminya, ya termasuk dalam anak nafkah kan, begitu. Ya, cuma sekali lagi sistem hari ini kan yang menjadikan anak perempuan pun tanda kutip wajib bekerja, seorang istri tanda kutip wajib bekerja. Ya itu karena sistem. Ya kalau di dalam Islam tidak, tidak. Ya seorang muslimah tidak pernah dalam kondisi wajib bekerja. Ya jadi begitu. Maka jangan sampai. Lalu hukumnya apa? Kalau muslimah bekerja, ya mubah memang. Nah, maka jangan sampai kita memilih yang mubah, tapi kemubahan itu menghantarkan pada keharuman. Kan nggak worth it banget, iya kan? Nggak worth it. Milih yang mubah, tapi mubah yang menghantarkan pada keharuman. Nah, kalau bagi laki-laki, karena dia sebagai kepala rumah tangga, wajib bagi dia. Ya, dia berusaha betul. Tapi tetap dengan mencari pekerjaan yang halal. Harus yang halal itu. Ya, karena kalau tidak, ya artinya dalam murka Allah. Dan itu diberikan untuk keluarganya. Ya, jadi tambah nggak barokah kalau begitu. Gitu ya. Jadi untuk Jihan ya tetap semangat dan tetap sabar gitu ya. Insya Allah prinsipnya sudah benar, tinggal dikuatkan lagi. Ya, dan mudah-mudahan komunitas semacam ini bisa apa namanya membersamai dalam proses kita untuk senantiasa taat pada Allah ya. Dan untuk yang tadi yang kaitan dengan pernikahan, cari aja saluran yang memang betul-betul bisa menghantarkan atau bisa memfasilitasi kita kepada apa yang menjadi keinginan kita tadi. Kan ingat ya, itu adalah ibadah seumur hidup ya. Jadi memang nggak boleh salah pilih ya, tidak boleh salah pilih. Efeknya akan sangat berat bagi kita. Karena itu berbicara tadi ya asubah ya, bicara kita cari sahabat dalam rangka untuk taat pada Allah ya. Itu mungkin untuk Jihan ya. Saya kembalikan ke Umi. Oke, Apa, Kak Jihan, apa nih, apa? Iya, mau nanya lagi, kalau misalnya untuk kayak contohnya ta'aruf yang di Instagram atau di mana ada biro-biro jodoh kayak gitu itu menurut Ustazah bagaimana ya pandangan Ustazah? Ya. Mm-mm. Ya sebenarnya prinsipnya nggak masalah sih gitu. Itu kan uslub saja ya. Uslub dan wasilah saja itu berbicara sarana ya, sarana dan caranya. Tidak masalah. Hanya saja yang penting pastikan bahwa memang itu sesuai dengan aturan Islam itu tadi. Ya, sesuai dengan aturan Islam. Mengikuti hukum syarak yang berkaitan dengan tahapan menuju pernikahan gitu maksud saya. Ya, kita pastikan begitu.
Karena ada yang kasusnya biro jodoh tanda kutip Islami, tapi yang terjadi adalah memfasilitasi kholwat. Yang tadi ya, yang mau ini kemudian bertemu, yang akhirnya jatuhnya adalah kholwat atau berdua-dua. Tidak boleh. Ya, saya pernah jadi perantara dan yang saya lakukan adalah memang membersamai fisik maupun non fisik, maksudnya nadoranya maupun komunikasinya. Ya, saya buatkan grup WA ya yang berisi saya dan suami, kemudian si dua orang yang hendak ya punya keinginan serius ya, punya keinginan serius. Jadi sudah ada biodata, sudah ada keseriusan dan kemudian bertemu gitu ya. Ya udah ke sana ya, jadi nggak kemudian sembarangan dipertemukan juga. Itu kami fasilitasi full sampai dengan terjadinya pernikahan itu. Ya karena ingat, sebelum terjadi pernikahan masih statusnya masih laki-laki dan perempuan non mahram. Jadi kalau sekarang nih ya, sekarang itu kan juga yang jadi budaya itu apa namanya lamaran, ya lamaran itu kemudian dibuat acara dan sebagainya. Dan seolah-olah orang yang sudah lamaran atau khitbah itu kayak sudah halal untuk tadi kholwat dan sebagainya. Tidak, itu masih orang asing, statusnya masih ajnabi, orang asing, laki-laki dan non mahram bagi kita. Ya, dia tetap laki-laki non mahram sampai dengan terjadi akad pernikahan. Jadi nggak kemudian kan udah lamaran gitu telepon-teleponan sampai malam gitu ya. Kemudian tadi misalnya mau fitting baju dan sebagainya, pre-wedding, nah gitu ya. Dan sebagainya yang akhirnya melanggar sistem pergaulan dalam Islam tidak boleh ya sampai dengan sah terjadi akad pernikahan statusnya masih laki-laki dan perempuan non mahram ya harus tetap taat dengan sistem pergaulan Islam ya tetap harus wudul basor menjaga pandangan ya kan dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk tadi ya ada aplikasi, ada website, ada apa, kalau itu mau ditempuh ya boleh-boleh saja gitu ya. Hanya saja pastikan bahwa mereka itu memang memfasilitasi yang sesuai dengan tadi ya tahapan-tahapan syar'i menuju pernikahan ya. Maksudnya karena saya nggak paham dengan itu ya apa namanya apa saja tahapannya bagaimana. Mari kita pelajari dulu, apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka di dalam memfasilitasi tahapan-tahapan itu. Ya, jadi kalau tahapannya ada yang tidak syar'i, ya nggak jadi kita ambil, nggak jadi kita ambil. Atau kemudian orangnya karena udah tahu kontaknya ya kita mintakan untuk difasilitasi oleh orang yang bisa memfasilitasi kita. Dan ingat tadi standarnya ya, standar agama. Standar agama itu tidak hanya berbicara kapasitasnya dalam kemampuan ibadah mahdhah, ya performanya dalam ibadah mahdhah tidak, tapi itu berbicara mudahnya adalah apakah dia menjadi calon imam yang betul-betul mengerti bagaimana mengarahkan keluarganya itu menuju kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengarahkan. Jadi kalau kita ini kan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita. Kalau suami itu ya sebagai qawwam, dianya dimintai pertanggungjawaban termasuk terhadap bagaimana dia membimbing istri dan anaknya. Ya, itu juga dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau misalnya istrinya itu keluar rumah nggak pakai kerudung, ini suaminya juga dimintai pertanggungjawaban sebagai qawwam. Itu. Ya, jadi harus betul-betul mengerti. Ya, maka harus memiliki yang tadi ya standarnya itu memang memahami kaitannya dengan hukum Islam secara syamil wa kamil, ya, secara menyeluruh dan sempurna. Gitu. Itu ya ujiannya. Baik, Kak. Baik. Mau menanggapi? Sudah cukup? Baik, Ustazah. Sudah cukup. Terima kasih, Ustazah. Ya, semoga dimudahkan ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Jan untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain, apa ada masih ingin bertanya? Mungkin kalau teman-teman nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita tutup kali ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Ini Ustazah baru dapat pertanyaan nih dan nanya pribadi tentang sebagai muslimah apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam memperjuangkan hak-hak muslimah di zaman yang seperti ini. Itu menurut tanggapan Ustazah bagaimana? Memperjuangkan hak-hak muslimah ya. Iya, benar. Iya, ya memang hari ini itu kan tadi ya kondisi hidup kita itu sekarang kan miris sekali ya.
Kayak kemarin yang saya juga geleng-geleng kepala itu kan juga yang kasus pembulian di Malaysia yang sedang viral itu ya. Maksud saya itu, yang saya tidak habis pikir itu kok anak SMP itu kok sudah bisa berperilaku begitu ya. Walaupun sekali lagi memang ini juga hati-hati juga dengan hoax-hoax yang beredar itu ya. Itu kan yang video kan sudah dari berita resmi juga sudah diklarifikasi yang ada potongan video yang katanya waktu dimasukkan ke mesin cuci dan sebagainya itu hoax ya. Jadi bahwa kasus pembulian itu terjadi, ya apa namanya hanya saja detail bagaimana pembuliannya gitu ya sampai dengan terjadinya apa namanya wafatnya Sarah itu ya itu semuanya masih dalam penyelidikan ya. Jadi kita juga jangan jangan mudah untuk apa namanya sampai dengan menyebarkan gitu ya berita-berita hoax. Saya nggak habis pikir ya anak SMP kok sekarang bisa begitu ya. Jadi sampai ke dolim ke arah fisik yang memang sudah di luar batas akal. Sekali lagi masih dalam tahap penyelidikan memang ya gitu. Tapi bahwa physically tubuhnya itu memang betul-betul sampai aduh nggak saya bayangkan nggak bisa saya bayangkan ya organ dalamnya itu hancur ya sampai dikatakan tengkorak. Padahal tengkorak ini kan keras ya. Sampai sampai lembek itu. Ya kondisinya itu sampai lembek ya. Jadi ya Allah luar biasa itu ya berarti ya kondisi yang di apa namanya hadapi oleh almarhumah pada waktu itu. Di luar dari apa yang sudah kita bahas ya bahwa hari ini kondisi muslimah itu tadi ya jauh dari bagaimana performa seharusnya gitu ya kepribadian muslimah. Maka kalau berbicara bagaimana kita memperjuangkan hak-hak muslimah. Nah, itu berbicara tadi yang pertama adalah diri kita sendiri ya. Tadi kita berusaha untuk memiliki kepribadian Islam yang seharusnya kita miliki gitu ya sebagai seorang muslimah dengan tadi ya pola pikir Islam dan pola jiwa atau pola sikap Islam. Dan perjuangan yang paling mendasar itu adalah dengan dakwah. Dengan dakwah. Karena tadi ya, perubahan pada diri seseorang itu yang paling mendasar adalah diawali dengan dari pemikirannya, dari pemahamannya. Ya. Tadi seperti contoh Jihan tadi misalnya ya. Apa yang membuat Jihan itu masih bertahan walaupun tadi udah dipancing-pancing sampai ke gitu ya. Laki-laki mah kalau nggak dikasih umpan dulu nggak mau serius mereka gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termakan begitu. Nah, andai kata pemahamannya tidak seperti itu, yaitu pemahaman orang kebanyakan. Oh iya ya, mereka nggak bisa komitmen nih kalau nggak kita kasih apa-apa dulu gitu misalnya. Maka itu dari pemahamannya dulu. Maka perjuangan itu, ya memperjuangkan hak-hak muslimah itu, yang paling mendasar adalah dengan dakwah itu sendiri. Di mana dakwah yang kita maksud, itu adalah menyampaikan pemahaman Islam kepada orang lain. Kepada muslim yang lain. Ya, kepada muslim yang lain. Agar mereka juga memiliki standar pemikiran yang sama dengan kita. Ya. Tidak sekedar pemikiran, tapi akan menjadi mafhum. Nah, ini beda ya, sekedar pemikiran dengan mafhum itu berbeda. Kalau pemikiran, sekedar pemikiran saja, bisa jadi tadi ya, ya saya pernah dengar itu sih, emang kayaknya begitu sih. Itu baru sekedar pemikiran. Tapi kalau mafhum, ya atau pemahaman, maka itu adalah pemikiran yang dibenarkan, diyakini, dibenarkan. Dan tentu saja berusaha diamalkan. Itu mafhum. Maka kita ini berusaha untuk mendakwai orang lain. Ya, karena Allah memang mewajibkan kita untuk dakwah. Ini juga ini satu hal lagi ya. Dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Setiap muslim. Hari ini, karena efek sekulerisme tadi, seolah-olah dakwah itu adalah kewajiban orang-orang tertentu. Ya, tadi ya ustazah, kiai, ustadz, ulama, gitu dan seterusnya. Itu ya, seolah-olah itu pekerjaan mereka. Padahal kan kalau kita lihat dalilnya ya, umum semua itu. Ya, misalnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Kata amarnya, ud'u. Itu kan amar jamaah, semuanya. Berarti siapa? Seluruh kaum muslimin. Tidak dibedakan. Maka setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, yang mereka sudah balik, mereka wajib berdakwah. Dan dakwanya itu tidak harus gini ya, misalnya menyampaikan begini panjang lebar, dalilnya ini dan itu gitu. Sesederhana yang mampu kita lakukan. Abu Dzar Al-Ghifari itu, beliau itu kan ketika masuk Islam, beliau dari luar Mekah. Dari luar Mekah, dengar berita tentang Rasul, beliau datang diam-diam,
Padahal di Mekah beliau nggak punya pelindung, ya. Di mana pada waktu itu kalau mau selamat itu harus punya pelindung dari kalangan pembesar kafir Quraisy. Datang beliau nekat, datang ke Mekah, singkat cerita masuk Islam. Begitu masuk Islam, baru masuk Islam loh ya, benar-benar baru masuk Islam dan dalam kondisi Islam itu masih awal di Mekah. Jadi artinya pemahaman beliau baru sebatas kalimat syahadat, syahadatain. Tapi ketika beliau tahu bahwa dakwah itu wajib dilakukan, maka beliau keluar ke kerumunannya orang-orang kafir Quraisy dan menyampaikan apa? Ya syahadat ini. Wahai orang kafir Quraisy, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan gitu. Karena baru itu sebatas yang beliau pahami. Itu loh semangat dakwahnya kan begitu. Tahu kewajiban dan menyampaikan sebatas apa yang dipahami. Jadi kita nggak juga apa namanya sok tahu gitu kan, asal menyampaikan, enggak. Apa yang kita pahami itu yang kita sampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin yang mampu kita lakukan pada orang. Ya, jadi misalnya malam ini kita dapat sesuatu nih, satu kebenaran. Ya, maka ya sami'na wa ata'na, ya kita berusaha mengamalkan itu dan kita dakwakan. Ya, saya tadi malam ikut kajian yang salah satu intinya adalah tadi ya misalnya kita harus punya kepribadian sebagai seorang muslimah sesuai dengan standar Islam. Ya, punya pola pikir Islam, punya pola jiwa Islam. Ya, begini kita sampaikan. Sebatas apa yang kita paham. Itu sudah menjadi dakwah. Ya, jadi terlepas nanti apa namanya adik-adik misalnya punya tadi kan punya komunitas apa, mungkin ada juga yang tergabung di LSM yang berkaitan dengan perempuan dan sebagainya. Ya, yang penting diperhatikan tadi ya aturan-aturan pergaulannya gitu ya, aturan-aturan muamalahnya dan sebagainya gitu ya, tidak ada yang melanggar hukum Islam. Dan kemudian tadi ya yang paling pokok itu adalah berbicara dakwah Islam, menyampaikan kebenaran Islam agar orang lain juga memahami Islam itu sebagaimana yang kita pahami. Itu mungkin ya. Saya kembalikan ke Umi. Syukron Ustazah untuk jawabannya. Baik teman-teman, mungkin kita tutup dulu ya untuk Q&A-nya karena waktunya juga sudah ini. Oke, baik sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah sudah meluangkan waktunya, kesempatannya untuk berbagi ilmu pada malam hari ini. Kami selaku tim High Indonesia, High Space, mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah untuk kesempatannya yang udah mau berbagi ilmu. Malam ini benar-benar banyak banget ilmu yang baru kita dapat. Semoga dengan apa yang tadi saya sampaikan, bisa kami sebagai muslimah juga menjalankan di kehidupan kami sehari-hari. Mungkin sebelum kita tutup, mari kita sama-sama menutup dengan membaca istighfar 3 kali, dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, dengan menutup doa tadi, kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah untuk kesempatannya malam ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan selama bersamai. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah. Semoga Ustazah Mahya sehat selalu. Allah berikan rezekinya, Allah lindungi Ustazah dan keluarga. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah. Selamat istirahat Ustazah. Ya, sama-sama. Selamat istirahat juga. Baik teman-teman, Wa iyaki. Masya Allah teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah stay dari awal sampai akhir. Sekali lagi mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman dan sampai ketemu di agenda sharing Haggle Space pekan depan. Dan oh ya teman-teman, Umi juga mau sedikit menginfokan bahwa di grup WhatsApp Haggle Space itu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis malam, malam itu ada agenda. Untuk hari Selasa itu ada kuis yang akan dipandu sama kakak admin. Dan untuk hari Selasa juga ada sesi Q&A. Untuk Kamis malamnya ada Al-Kahfian bareng. Kita sama-sama baca Quran bareng, Al-Kahfian. Dan Umi harap banget buat teman-teman bisa ikut, gabung, kita sama-sama berbuat kebaikan.
Mungkin sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman dan ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.